Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan performan seorang teller dari suatu perbankan dalam transaksi stok tunai. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Dengan saya Rahmatul Kamila. Ada yang bisa saya bantu? Boleh saya terima slip setoran dan buku tabungannya Ibu? Setoran atas nama Ibu Rahmatun sebesar 5 juta rupiah. Benar ya Ibu? Boleh saya terima uangnya Ibu? Baik, uangnya saya akan hitung di mesin ya Ibu. Silahkan dilihat bersama-sama. 50 lembar nominal 5 juta rupiah Ibu. Sudah benar ya? Tunggu sebentar ya Ibu, saya akan proses transaksinya terlebih dahulu. Transaksinya sudah saya proses Ibu, silahkan dilihat di buku tabungnya apakah sudah sesuai atau tidak. Apakah sudah sesuai Ibu? Ada yang bisa saya bantu lagi? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum, selamat beraktivitas kembali. Itulah merupakan profesi teller dalam transaksi stok tunai. Kemudian hal menarik apa yang diinginkan oleh halayak umum ketika mendengar kata bank? Menurut saya yaitu pelayanan, karena dalam suatu perbankan pelayanan itu sangat penting. Jadi jika di dalam suatu bank pelayanannya itu sudah tidak baik, maka itu bisa berakibat pada image dari suatu bank tersebut, akan mengakibatkan image buruk dari suatu bank tersebut. Kemudian anak tangga apa sih yang dapat mengantarkan seorang marketing itu mencapai kesuksesan? Yaitu ada 4. Yang pertama itu keterampilan dasar. Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang marketing itu bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat atau calon nasabahnya. Karena jika kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik, maka dapat menarik calon nasabah untuk menabung atau menyimpan dananya kepada kita. Yang kedua itu relasi atau jaringan. Jadi jika relasi atau jaringan kita itu banyak atau teman-teman kita itu banyak, maka dapat memudahkan kita dalam memasarkan produk. Yang ketiga itu adalah penguasaan produk. Jadi seorang marketing itu harus menguasai produk yang akan kita tawarkan kepada calon nasabah agar bisa meyakinkan dan menarik perhatian nasabah untuk menyimpan dananya kepada kita. Yang terakhir itu adalah fokus, di mana seorang marketing itu harus fokus dalam melaksanakan tugasnya, dan seorang marketing itu harus bisa membedakan kapan kita melakukan atau kapan kita menjadi seorang marketing di suatu perusahaan dan kapan kita bisa menjalankan urusan pribadi kita. Jadi yang dimaksud dengan seorang marketing mencapai kesuksesan itu apabila telah melakukan 4 anak tangga tersebut, dan juga bisa tercermin dalam jumlahnya banyak nasabah yang kita dapatkan. Semakin banyak nasabah yang kita dapatkan, maka semakin banyak dana yang tersimpan pada kita. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari profesi seorang teller, customer service, dan satpam. Nah, kelebihan dari teller yaitu memiliki gaji yang besar, kemudian mendapatkan asuransi perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan, dan juga mendapatkan bonus jika bekerja dengan baik. Sedangkan kekurangannya yaitu harus teliti dalam melayani nasabah, karena jika tidak teliti maka itu sangat merugikan kita atau dapat menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri. Dan yang kedua itu kurangnya waktu bersama keluarga. Yang ketiga dituntut selalu untuk tersenyum meskipun keadaan seorang teller itu sedang tidak mood atau dalam keadaan masalah. Dan kelebihan dari customer service itu sama dengan
dengan teller, yaitu mendapatkan gaji besar dan kemudian mendapatkan asuransi yang ditanggung oleh perusahaan dan juga mendapatkan bonus jika bekerja dengan baik. Sedangkan kekurangannya yaitu bertanggung jawab atas data atau identitas suatu nasabah, karena jika hilang itu yang bertanggung jawab adalah seorang customer service. Dan kedua, kurangnya waktu bersama keluarga juga. Dan yang ketiga itu jika seorang customer service itu tidak menguasai produk, maka berkurangnya minat nasabah untuk melakukan atau membuka tabungan dan lain sebagainya. Sedangkan kelebihan satpam yaitu gajinya lebih besar daripada satpam lain selain yang bekerja di lembaga keuangan. Yang kedua itu penampilan lebih rapi. Sedangkan kekurangannya itu lebih berisiko karena seorang satpam itu harus menjaga lembaga keuangan, di mana di lembaga keuangan itu banyak tersimpan uang, sehingga jika terjadi ada maling atau apa, yang bertanggung jawab itu adalah satpam. Dan kurangnya waktu bersama keluarga juga. Kemudian hal apa yang ditonjolkan dari ketiga profesi tersebut? Yang pertama itu teller. Yang ditonjolkan adalah 3S, sapa, senyum, dan salam, serta sigap dan tanggap dalam melayani nasabah. Yang kedua itu adalah teller, yang kedua adalah customer service, sama juga seperti teller, dimana 3S juga, senyum, sapa, dan salam. Dan juga harus menguasai produk yang akan ditawarkan kepada nasabah. Dan yang ketiga itu perlindungan nasabah, jadi data nasabah itu harus disimpan dengan sebaik mungkin. Dan terakhir itu adalah satpam. Yang harus ditonjolkan itu satpam harus proaktif, artinya sebelum nasabah yang datang itu bertanya kepada satpam, maka terlebih dahulu satpam yang bertanya kepada nasabah, misalnya mau kemana, ada keperluan apa, seperti itu. Yang terakhir itu pada tugas kemarin dalam mencari nasabah itu kesulitannya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kita, karena kita kan harus meminta bukti atau identitas dari nasabah. Dan yang kedua itu masih pertama kali terjun langsung ke lapangan untuk mencari nasabah. Sedangkan tantangannya yaitu kita diharuskan memberanikan diri untuk menawarkan kepada masyarakat untuk bisa menabung kepada kita. Dan juga tantangannya itu mungkin itu tantangannya, dan kesempatannya yaitu jika kita mempunyai relasi atau teman yang banyak, maka itu bisa memudahkan kita mencari calon nasabah untuk bisa menabung kepada kita. Dan yang kedua itu kita sudah memiliki sudah diajarkan bagaimana sih berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada calon nasabah di suatu perbankan. Nah, itu bisa menjadi kesempatan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.